Jumpa kembali dengan forum Sawo yang bermantap Semolo Waru. Malam ini kita dengar ya suara radio lagi kenceng, volumenya kenceng banget ini radio. Tapi justru karena ada suara radio ini, saya jadi ingat kita belum pernah membahas bagaimana efek atau pengaruh radio ini pada masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, saya ingin ini kan ini lama Mas Kuslan ini tidak pernah mampir, tidak pernah ngobrol dengan kita. Padahal ini cerpenis ulung, penulis. Aduh, saya idola banget sama Mas Kuslan ini. Oke, Mas Kuslan silahkan. Pengaruh radio Mas pada remaja. Pengaruh radio pada remaja ya. Mungkin saya juga agak tertarik dengan radio. Radio saya kembali ke Bojonegoro ya, karena memang saya dari Bojonegoro Pak ini ya, di radio. Nah, di Bojonegoro ini sejak tahun 2008 sampai sekarang dengan kepemimpinan yang baru ini, sebut saja dengan Kang Yoto ya, Kang Yoto. Ini kan Bojonegoro untuk tahun 2016 kemarin itu mendapat penghargaan ataupun terpilih mewakili Indonesia sebagai Open Government Partnership di situ. Nah, di situ ternyata kebijakan salah satu dari pemerintah Bojonegoro itu selain adanya dialog publik di Joglonya Bojonegoro, itu juga ada namanya sistem keterbukaan lewat radio. Nah, lewat radionya salah satunya adalah Walawapati ya. Nah, di situ dengan adanya radio ini ternyata masyarakat itu ada interaksi Pak, bisa menyampaikan pendapat mereka di radio langsung kepada pemerintah, dan situ pun juga langsung ditimbal balik sama pihak pemerintah sendiri. Mereka langsung menjawab, contoh seperti ini, Pak, jalan A ini kok rusak ya, gitu kan, belum diperbaiki. Dia katakan belum ada paving, belum dipasir. Nah, otomatis karena di radio Melawat setiap ada diskusi ini, dia ada narasumbernya yang berkaitan, dia akan langsung merespon tentang apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, mengenai radio yang diuntak ini, bagaimana memang bisa menjadi semacam inspirasi atau masukan buat mahasiswa sendiri ya, buat mahasiswa bagaimana bisa belajarnya bisa baik gitu. Terus bisa ngasih masukan tips-tips bagaimana dia jadi mahasiswa yang gemar membaca gitu ya, gemar menulis, karena dengan tanpa kita menulis ilmu kita biasanya akan cepat hilang. Nah, dengan radio juga mungkin kita juga bisa ngasih masukan buat terutama yang stakeholder yang ada di kampus. Karena dengan masukan-masukannya dari mahasiswa itu biasanya akan lebih mengena gitu Pak ya, lebih mengena, dan itu nanti akan diformulasi menjadi sebuah kebijakan. Itu sama seperti yang ada di Bojonegoro. Jadi kebijakannya itu dari masyarakat berdiskusi, dia berkeluh kesah, menyampaikan pendapat mereka, bagaimana Bojonegoro ke depannya seperti apa, itu disampaikan via dialog publik juga dengan via radio. Itu dikumpulkan dari satu, diformulasi di sebuah kebijakan. Ya memang alangkah baiknya memang mungkin juga di kampus-kampus itu dengan adanya radio itu jadi sebuah wahana bagaimana mahasiswa itu bisa menyuarakan aspirasinya mereka gitu kan. Dan kemudian jadi sebuah kebijakan kampus, karena dengan seperti itu, dengan kebijakan itu dari bawah itu mahasiswa akan dengan senang hati melaksanakan kebijakan tersebut tanpa ada sebuah paksaan. Karena dengan kebijakan itu dari bawah, dari bersama-sama gitu kan. Karena namanya Good Governance University Pak ya. Katanya kampus di Indonesia ini mengarah ke Good Governance University. Karena kalau kita mengacu pada teori Good Governance itu kan ada pemerintahan, ada society, dan juga ada market, pasar. Kalau memang di sini sebuah kampus itu mau mengatur seperti itu yang namanya Good Governance University, itu juga dia tidak lepas dari namanya mahasiswa. Karena kan istilahnya yang melaksanakan itu adalah mahasiswa. Rohnya kampus itu adalah mahasiswa. Kalau dibilang dalam sebuah negara yaitu masyarakat.
Nah, alangkah baiknya memang radio itu bisa difungsikan tidak hanya untuk senang-senang gitu ya, dengan hanya senang-senang, dengan nyanyi-nyanyi, dengan happy-happy, tetapi bisa menjadi sebuah sumbangsih saran untuk bagaimana memajukan sebuah kampus, sebuah perguruan tinggi, sebuah universitas, agar dari perguruan tinggi ini bisa mencapai goalnya gitu, tujuannya, yaitu mencapai kehidupan. Sepakat. Oke. Jadi ini banyak pembukaan narasi yang diberikan oleh Mas Kusnan ini. Kita semua tahu ya bahwa fungsi media massa termasuk radio di dalamnya itu adalah 4 fungsi, kalau tidak keliru saya lupa. Fungsi entertain, hiburan, lalu fungsi pendidikan, fungsi relasi sosial, jejaring, kerjasama, dan seterusnya. Juga fungsi pewarisan nilai-nilai. 4 fungsi yang saya pikir semuanya baik. Tapi Kusnan mencoba mengkritisi bahwa sebagai sarana atau media komunikasi, apalagi komunikasi massa, maka sebaiknya radio itu tidak hanya punya fungsi hiburan. Terlebih ini radio kampus, harusnya adalah diperkuat di fungsi pendidikan, juga fungsi jejaring tadi, di mana diharapkan oleh Mas Kusnan bisa menjembatani aspirasi mahasiswa kepada pengelola, bisa menjadi ajang sosialisasi pengelola kepada mahasiswa terkait dengan good governance university. Lalu juga terpenting adalah pewarisan nilai, di mana fungsi media massa radio itu mengawal atau mengamankan nilai-nilai yang dianggap baik dan menghindarkan dari nilai-nilai yang buruk. Terlebih usia mahasiswa adalah usia yang saya pikir masih gampang labil, sehingga perlu pengawalan yang namanya adalah fungsi pewarisan nilai. Nah, kalau menilik dari pendapat Mas Kusnan tadi, artinya sebenarnya radio ini strategis bagi pembangunan sumber daya manusia di kampus. Radio menjadi begitu vital sebagai sarana untuk memperkuat kepribadian, memperkuat etika, moralitas, karakter daripada mahasiswa. Nah, terkait dengan itu, saya ingin mengarah ke Lukman dulu dah. Haunan, keliru Lukman. Haunan, monggo. Komentar apapun mengenai radio kita yang kampus ini, silakan. Oke, terima kasih Pak Didin diberi waktunya untuk berkomentar tentang radio. Jadi saya nggak pernah mendengarkan sih sebenarnya radio ini. Kalau komentar saya tentang untuk belajar, ini kan ranah kampus, jadi ranahnya belajar. Untuk mengelola radio juga, seharusnya mereka juga belajar bagaimana mengelola radio. Jadilah penyiar radio yang didengarkan mahasiswa. Soalnya yang saya lihat, mereka hanya belajar bagaimana menyiarkan, tapi tidak belajar bagaimana didengarkan. Gitu loh. Carilah topik-topik yang pendengar ini senang mendengarkan apa yang dibicarakan gitu. Nggak hanya nyetel nggak hanya bahas di ranah hiburan saja gitu. Ayo kita bahas ranah pendidikannya, terus ranah sosialnya, terus ini kan ilmu komunikasi sendiri kan masuk di dalam lingkup fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Ayo bahas politiknya, banyak sebenarnya yang harus dibahas gitu loh. Jadi nggak melulu hiburan aja. Emang harusnya struktur kepengurusan di radio ini harusnya dirombak. Saya setuju itu. Jadi harus ada yang mengawali itu untuk merubah semua struktur yang menyebabkan kok kenapa ini radionya hanya menyiarkan hiburan-hiburan saja gitu. Padahal nggak semua orang mau mendengarkan gitu. Ayo belajar, jadilah penyiar yang didengarkan orang lain gitu. Terima kasih. Baik, jadi banyak harapan-harapan yang dipupuk oleh Haunan ya mengenai peran
radio sebagai media massa. Kita tahu bahwa mahasiswa adalah agen perubahan sosial. Maka agar slogan atau moto sebagai agen perubahan sosial itu tidak hanya lip service atau pemanis bibir saja, maka ini harus direalisasikan, dikonkretkan. Salah satu caranya adalah selagi senyampang kita punya radio, maka manfaatkan untuk merubah sosial. Kalau merubah karakter, kepribadian, mentalitas, moralitas mahasiswa saja belum dilaksanakan, apalagi perubahan sosial di luar sana yang lebih besar. Saya pikir harapan Haunan tidak terlalu berlebihan. Memang sebaiknya ada reorientasi di dalam bagaimana tujuan radio ini dibuat. Nah, saya ingin beralih ke Bagus. Sakjane apa sih Gus? Monggo. Ya, yang kan radio kan yang disebut sebagai media, di mana media itu berarti tengah-tengah ya, media penengah, jadi bisa digunakan oleh mahasiswa, bisa digunakan oleh para birokrat kampus. Jadi untuk dari birokrat kampus sendiri bisa digunakan untuk sebagai seperti kata Mas Krisna tadi, untuk meningkatkan kualitas sebuah organisasi. Jadi sebuah sistem manajemen mutu itu salah satu indikatornya adalah sebuah sistem yang itu mempunyai jalan untuk memperbaiki terus menerus. Jadi dengan radio ini sebagai media untuk penampung saran dari mahasiswa kepada birokrat untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa. Pun demikian oleh mahasiswa bisa digunakan sebagai media seperti kata Mas Haunan tadi, ini untuk melatih mahasiswa untuk berusaha di bidang marketing. Jadi tidak asal kita radio itu ngomong apa itu yang sedang tren sekarang ini, yang itu menyenangkan sekarang ini, tapi juga bagaimana sesuatu itu dikemas dengan strategi. Jadi konsep marketing ya. Jadi ya itu tadi bisa digunakan oleh birokrasi, bisa digunakan untuk mahasiswa ya, gitu. Baik. Jadi ini semakin ada perkuatan ini pendapat ke arah perlunya ada perubahan atau orientasi daripada corong ya. Kita tahu bahwa senyampang punya corong media massa semacam ini, maka sesuai dengan fakultas yang kita miliki, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, harusnya berkutat pada wilayah sosial. Agen perubahan sosial kok ya, wilayah sosial ini yang harus menjadi kajian terus menerus. Juga tidak alergi pada wilayah-wilayah politik yang juga perlu dibahas. Nah, bahwa kemasannya atau bungkusnya dengan entertain karena supaya tetap menyenangkan, ini dua persoalan yang saya pikir harus disinergikan. Janganlah lagi menurut Haunan dan Bagus tadi membicarakan sesuatu yang sifatnya tren. Kita tahu mahasiswa bukanlah kaum yang reaksioner, yang bisanya hanya mereaksi sesuatu kejadian di luar lalu kita mereaksi. Kita harusnya justru yang membuat aksi yang direaksi oleh sosial di luar sana. Agen perubahan sosial ini bukan sebutan main-main. Tugas mahasiswa adalah menjadi agen yang membuat aksi selalu. Aksi di sini maksudnya adalah bukan hanya pada laku, tapi juga pada gagasan-gagasan. Sehingga saya katakan, mahasiswa lah produsen gagasan. Yang mereaksi ya justru kelompok-kelompok sosial di luar sana. Inilah yang disebut dengan agen perubahan sosial. Jadi bukan kebalik-balik, malah kita mereaksi apa yang terjadi di luar. Ngomong kosmetik, ngomong kiat mamasak. Ini apa? Ini bukan radio SMA yang hanya bisa hip hop, hura-hura dan seterusnya. Kita tidak alergi pada kesenangan, pada sesuatu yang entertain, tetapi kandungan di dalamnya harus tetap sesuai dengan visi misi universitas kita. Kusnan tadi sudah mengatakan kita mengarah pada
the good governance university. Universitas yang dikelola secara baik, kalau bisa berkelas internasional. Nah, untuk bisa mengarah ke sana tentu saja harus diawali dengan yang gampang-gampang, yang remeh-remeh dulu. Nah, senyampang kita punya radio, kenapa ini tidak di enforcement sebaik mungkin. Nah, untuk itu saya ingin ke Mael ini. Mael, gimana Mael? Sikap Mael gimana mengenai radio kampus? Drenges. Ya, kalau maaf sebelumnya karena nggak mengikuti pembahasan di awal tentang pembicaraan pada sore ini, kemudian tiba-tiba dipaksa dan ditodong untuk berpendapat mengenai radio kampus. Wah, kalau berbicara tentang radio ini sebetulnya ada satu kesan yang romantis ya. Kayak film-film ya deh gitu. Kamu nyindir aku, El. Oke, dan kemudian melihat pengelolaan dan kemudian aktivitas radio kampus khususnya di universitas ini yang kemudian masih terkesan seperti radio SMA, bahkan radio SMP saya. Serius, kalau radio SMA saya dulu itu lebih berkualitas saya rasa, karena di dalam radio itu banyak kajian-kajian dan juga ngaji-ngaji kitab, karena kemudian waktu itu radio SMK saya waktu itu ada di lingkungan pondok, jadi bahan kajiannya bisa mengambil daripada kajian-kajian yang ada di pondok, sekaligus juga kadang-kadang informasi-informasi terbaru mengenai teknologi dan seterusnya yang ada di dalam perkembangan pendidikan SMK di SMK saya di Bojonegoro sana. Tetap Bojonegoro harus ditenarkan. Nah, itu kalau membandingkan dengan itu, saya rasa radio kampus di sini saya rasa ketinggalan jauh. Nah, ketinggalan jauh, apalagi kalau di sini sinyalnya masih belum FM. Nggak tahu, katanya sudah FM tapi FM-nya rusak kena bedak ya karo aku ya. Kalau di SMK saya dulu itu sudah FM, bahkan sudah bisa radiusnya itu menjangkau sampai 45 kecamatan. 45 kecamatan itu berapa kilo saya juga kurang tahu, karena nggak pernah mengukur itu radius daripada frekuensi yang ada di radio SMK saya. Nah, kemudian melihat bandingan-bandingan tersebut, saya rasa memang kampus ini harusnya memperbaiki daripada fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk radio, baik itu secara fisik, fasilitas dan seterusnya, dan kemudian secara konten ini juga harus diperbaiki. Pembahasan, wacana dan seterusnya ini harus mulai berkembang lah, jangan sampai malah mundur. Kalau melihat seperti ini saya rasa terkesan mundur sekali, jauh daripada bayangan saya ketika jenjang-jenjang ini menaik, ternyata malah kualitasnya malah menurun, bukan malah menaik. Sebenarnya jenjang menaik, kualitas juga menaik, tapi itu nggak tahu lah. Itu kemudian kewenangan para pengelola, para elit-elit kampus yang kemudian punya wewenang untuk mengelola, memperbaiki yang ada ini, dan kemudian untuk mencapai good governance university itu impian sing sangat muluk pol. lek no bahasa Bojonegoro muluk itu munggah nyundul langit ana muluk. Jadi terlalu utopis ya. Tapi kemudian utopis itu belum tentu tidak bisa dicapai, karena orang mimpi itu juga bagus ya. Tapi kalau cuma mimpi ya percuma, tanpa ada realisasi yang kemudian dijalankan, mulai dari hal yang kecil tadi yang dibicarakan oleh Pak Didin, mulai daripada pemanfaatan fasilitas yang ada, dan kemudian konten-konten yang kemudian harus dibenahi di dalam kampus ini. Saya rasa sih itu untuk good governance university semoga saja bisa tercapai lah. Baik, jadi
ini Mail tidak sekedar mengkritisi, tapi sudah ada upaya memberikan solusi-solusi. Cuman ada yang perlu saya counter di sana ya. Saya counter bahwa untuk good governance university menurut saya bukanlah impian yang muluk. Kita ingat ajaran Bung Karno, gantunglah cita-citaku setinggi langit. Namanya cita-cita harus setinggi mungkin. Nah, kita ini sedang mengarah kepada cita-cita tersebut. Kita mulai dari yang biasa-biasa, yang terkesan remeh-remeh ini kita terus upayakan. Salah satunya adalah forum-forum diskusi, pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum, macam gazebo, macam selasar, macam itu joglo dan seterusnya. Ini mulai marak. Ada kantong-kantong diskusi karena kelas nampaknya tidak cukup bagi mahasiswa. Mereka sangat haus untuk mengkaji lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan ini sudah ada kantong-kantong diskusi, hanya mereka tidak sempat terekspos. Mengapa? Ya karena ini ada satu bagian kecil yang semestinya bisa menjadi corong, lupa bahwa ini semua bisa dirangkai, bisa disinergikan. Saya pikir perlu ada semacam penataan ulang program siar misalnya ya. Program siarnya harus dibuat sedemikian rupa tanpa meninggalkan entertain, harus tetap menyenangkan. Namanya dunia mahasiswa itu kan dunia yang 3 T itu, cinta, pesta, diktat. 3 T, diktat, cinta, pesta ya. Nah, ya harus ada cinta, harus ada pesta, ya juga coba konten diktat tadi ya, itu konten atau buku ya yang juga harus perlu dikaji, dan itu terpenting diantara tata yang lain ini. Nah, dalam rangka itu saya pikir tidak hanya program siar, jurnalis di lapangan nampaknya juga dibutuhkan, mengingat telah tersedia kantong-kantong diskusi ini kan tinggal ngambilin saja. Nah, saya ingin mengarah ke Haunan dulu yang pernah ngelola sedikit banyak atau minimal bersinggungan lah dengan teman-teman yang ada di radio. Mas Haunan, upaya ke arah itu pernah nggak dijalankan atau terpikir? Silakan. Ya, jadi untuk upaya mengarah ke ranah sana itu pernah terpikirkan. Untuk menjalankannya ini mungkin belum. Jadi harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan, yaitu seperti untuk pengelolaan di media-media, khususnya di kampus sendiri kan, di komunikasi, di ilmu komunikasi kan di sini ada himpunan yang mengelola gitu. Jadi 5 kota. Dari struktural 5 kotanya sudah sempat kita rubah gitu. Jadi di situ nggak hanya ada divisi-divisi seperti divisi penyiaran aja, tapi di situ sempat kita masukkan juga divisi sosial dan politik, terus penalaran juga. Di situ ada penelitian dan penalaran, dan salah satunya yang dijadikan satu dari awalnya 4 divisi, yaitu radio, TV, terus radio, TV, fotografi, sama satunya media cetak. Itu dijadikan satu jadi divisi pers dan jurnalistik. Nah, sebenarnya dari situ, dari dijadikan satu itu, nanti setiap kegiatan yang dilakukan divisi sosial politik atau penelitian dan penalaran nanti bisa disiarkan melalui divisi pers dan jurnalistik. Seperti itu pola kegiatannya. Jadi tidak hanya mereka berdiri sendiri-sendiri, yang pers jurnalistik ternyata terpecah-pecah menjadi sendiri-sendiri, terus melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Seharusnya di situ ada kegiatan yang bekerja sama antar divisi. Jadi dalam organisasi tersebut semua struktur ini terangkai gitu, kegiatannya gitu. Oke, jadi sebenarnya seluruh desain ini sudah pernah dipikirkan, sudah dirumuskan, tinggal merealisasikan, tinggal menjalankan saja.
tetapi entah apa ini tidak kunjung sempat menjalankannya. Itu mungkin faktor X, Y, Z dan seterusnya yang kita tidak tahu karena kita tidak punya akses ke arah informasi semacam itu. Cuman ini yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Bagus. Hari ini kita kan sebenarnya sedang perang besar. Kita sejatinya sedang perang besar. Kalau dulu perang ini kan menggunakan bedil, amunisi, peluru dan seterusnya. Lalu pergeseran, perang tidak lagi konvensional semacam itu. Ada perang data, perang informasi. Karena peperangan ini ingin memenangkan Weltanschauung atau memenangkan pandangan hidup, bahwa orang sedunia pandangan hidupnya mau diseragamkan seperti pandangan hidup kelompok tertentu, sehingga senjata yang mereka gunakan di dalam perang data, perang informasi ini adalah corong. Ya media-media massa itu termasuk adalah radio. Indonesia saya pikir sudah mengalami kekalahan di berbagai lini tentang perang data dan perang informasi ini. Tetapi kita tidak putus harapan, tetap ada benteng pertahanan terakhir, yakni kampus. Kampus ini sejatinya adalah benteng pertahanan terakhir di dalam medan perang data, perang informasi itu. Tetapi yang membuat kita prihatin sekali lagi, benteng yang satu-satunya kampus ini justru mengelola corongnya masih belum kunjung membaik. Nah, saya ingin bertanya ke Bagus. Gus, ke depan kita kira-kira harus melakukan apa di dalam perang besar ini? Silakan Bagus, Mael pegang. Tidur. Keliru kena tangan. Ya, itu bisa juga ya pasifis tadi. Tapi ya eman ya. Jadi yang perlu kita lakukan, jadi memang ini kan sudah di zaman modern ya. Jadi apalagi yang anak muda yang baru lahir kemudian sudah diwarnai dengan zaman dan peradaban sekarang yang dikemas dengan tampilan, dengan gambaran yang itu sangat menarik, dan juga dengan teknologi yang itu juga kita anggap sebagai sesuatu yang hebat. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggali lagi sejarah. Jadi tidak hanya langsung kita mengetahui ujungnya yaitu teknologi, tapi kita harus tahu sejarahnya, bagaimana perjalanan. Jadi kalau sekarang ini kan yang terjadi adalah perang asimetris. Jadi tidak perang yang dikatakan Pak Didin tadi, tidak perang dengan bedil, tapi dengan ideologi, dengan teknologi, dengan video. Jadi yang kita perlu lakukan adalah mengkaji lagi sejarah. Jadi setelah kita tahu sejarah itu, kita bisa tahu tahap-tahap untuk mencapai masa modernisme ini. Jadi tidak langsung menerima mentah-mentah teknologi itu, kita itu harus seperti ini yang digambarkan. Kebanyakan itu yang menguasai teknologi modern sekarang ini. Jadi kita harus tahu tahap-tahap untuk sampai ke zaman teknologi. Jadi ya gak apa-apa lah, teknologi juga membantu umat manusia, tapi itu tadi kita harus tahu tahap-tahapan untuk mencapai ke sana. Jangan langsung menjudge, oh teknologi itu hebat dan kita kok belum sampai ke tahap sana gitu. Oke. Jadi pendapat Bagus semakin memperkuat bahwa terjadi perang besar, perang asimetris yang melibatkan data, informasi, pandangan-pandangan hidup, ideologi-ideologi yang kita keteter di sana sini. Dan ini sudah sampai ke jantungnya, yakni kekuasaan. Kita tahu bahwa kemenangan berada di madhab globalisasi, sehingga kita tergerus. Ngomong soal nation character building hari ini sebenarnya cukup memprihatinkan. Saya tadi berulang kali mengatakan benteng terakhir pertahanan kita satu-satunya yang bisa diharapkan adalah lembaga-lembaga pendidikan, termasuk kampus kita ini. Persoalannya adalah kampus kita ini
sudah bangun, sudah paham, sudah menyadari, bahkan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita cetho welo-welo banget atas perubahan tahapan-tahapan sejarah sampai ke arah sejarah yang terkini, yakni globalisasi. Kita paham sekali internasionalisme ini. Cuman kekalahan ini ya harus kita sedikit banyak harus dilawan nih. Cara perlawanan atas Weltansaung yang ada ini ya dengan Weltansaung milik kita yang sejati. Apa itu? Spirit Nusantara, spirit nation karakter kita ini apa? Dan itu hanya bisa dimenangkan kalau ada perubahan mindset, perubahan paradigm di Civitas Akademika ini. Cara ngubah Civitas Akademika ini gimana? Ya harus dihembuskan, dikampanyekan, dipropaganda, diagitasi terus-menerus sampai seluruh Civitas Akademika ini memahami apa itu Weltansaung atau wawasan Nusantara kita ini. Setelah kita paham di situ, baru kita transformasi kepada masyarakat luas. Inilah yang dikatakan sebagai agen perubahan sosial. Tanpa ini saya pikir bullshit, nothing lah kita ini. Nah, harapan kita sebenarnya adalah pada corong-corong. Manakala perpustakaan menjadi seolah-olah museum, manakala kelas diformilkan sedemikian rupa sehingga terkotak pada kisi-kisi dan mahasiswa kekurangan, kekeringan di sana sini, maka storing di luar itu mau tidak mau adalah kantong-kantong diskusi ini. Nah, kantong-kantong diskusi ini harus diekspos. Dari mana? Ya corong tadi itu. Sehingga peperangan ini tidak selalu dimenangkan oleh lawan, tetapi kita juga akan punya kekuatan untuk menghadapi semua itu. Jika tidak, maka saya katakan inilah yang disebut dengan Sandiakalaning Nusantara. Secara fisik memang tetap Nusantara, tapi ruhnya kita telah hilang. Menjadi ruhnya entah siapa itu, globalisasi dan pekatik-pekatiknya itu. Mohon maaf bahasa saya saya wis 30 menit Wis. Mohon maaf karena durasi dibatasi oleh produser. Kasihan nanti mereka akan cost-nya tinggi. Maka kita akan lanjut di jilid berikutnya. Kita akan lanjutkan pada perang asimetris di episode yang akan datang. Madhab Semalawaru mengucapkan wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.